nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada yang terhormat Ibu Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial Dr. Kinkin Yuliati Subarsi Putri MSI. Kepada yang terhormat Pimpinan Pondok Pesantren SPM AA Kiai Haji Gus Wafid Sugeng Koco Purnomo. Pada yang terhormat para pembicara pada acara pada hari ini, Bapak Faisal M. Yasin, STMSI dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Santi Anugrahsari, SPM MSc, Fiskwa, Dr. Rumah Sakit Koja Jakarta, Ibu Dr. Amaliah MPD, dosen FIS UNJ, dan Ibu Ruhla Nur Aulia MA, dosen FIS UNJ. Perkenalkan, saya Muhammad Haidar akan bertindak sebagai pada acara pengabdian kepada masyarakat Fakultas Workshop Kurikulum Eko Pesantren di Era Daring bagi guru-guru di Pondok Pesantren SPM AA. Acara pada hari ini akan dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Alma. Kepada Saudara Alma. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malik الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. صدق Allahul Azim. Halo. Terdengar Ibu. Oh iya. Assalamualaikum. Itu dipercaya untuk melakukan kegiatan eko pesantren ke pesantren-pesantren yang ada di Jawa Timur khususnya. Jadi kebetulan Gus Hafid yang sebagai salah satu yang mendapatkan anugerah Kalpataru sebagai pembina pendidikan lingkungan hidup, maka setiap ada kegiatan-kegiatan yang bermuatan atau tentunya di situ punya tantangan berat sekali tentunya buat masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan itu dalam melihat melihat jumlah penduduk itu kan itu. Lanjut slide berikutnya itu. Ya pada wilayah pedesaan tentunya menurunkan luas hutan itu karena alih fungsi lahan itu
pembakaran wilayah, perubahan iklim dan bencana lingkungan, bencana alam itu. Itu yang terjadi ketika demografi kita jumlah besar Asia menunjukkan 37% ya. Generasi muda itu berpendapat penting gitu isu lingkungan dan iklim. Terus 58% di Cina dan 7% pemuda di India pun pernah menjadi aktivis lingkungan. Nah, kalau saya itu penasaran bagaimana spesifiknya di Indonesia sendiri, Pak. Bagaimana cara Bapak nih sebagai yang terdapat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan strategi penyadaran kepada pemuda di Indonesia gitu, Pak, bahwa lingkungan ini perlu dijaga gitu dan eko pesantren ini perlu disosialisasikan untuk akhirnya semua itu peduli terhadap lingkungan, Pak. Karena tadi juga tantangan perkotaan kan ya, itu sampai adanya kawasan kumuh nantinya kemacetan, pencemaran udara, sampah air bisa sampai 10 atau 20 tahun ke depan justru bisa menghambat perkotaan. Memahami dan memberikan edukasi kepada para anak peserta didik kita, putra-putri kita, anak-anak kita, kemudian di lingkungan mulai dari lingkungan kecil, keluarga, kemudian RT, kemudian di kelurahan, di kecamatan dan lain-lain. Paling tidak kita memiliki pengetahuan yang cukup mengenai penyakit COVID-19 ini, karena memang ini penyakit tidak main-main begitu ya, mungkin juga sudah sering dan kita juga hafal bagaimana penyakit ini menjangkiti kita semua. Boleh poin-poinnya, Mbak Ana? Jadi memang ini sekedar pengetahuan aja ya Bapak Ibu semua, bahwa penyebabnya adalah virus ini segmen namun kapsul demikian bisa dijelaskan di sini. Virus ini yang menjadi penyebab atau etiologi dari COVID-19. Coronavirus disease adanya tahun 2019, makanya dinamakan COVID-19. Namun SARS-CoV-2 ini sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas, demikian ya. Kemudian juga dia dapat larut dengan larut lemah. Jamu saja sebagai alternatif, seperti itu, Ibu Dokter. Ya baik Mas Dani, Pak Ageng dan Bapak Ibu di sini, ini juga semalam habis membahas masalah jamu juga sama Bunda Rifat nih, jamu. Sebentar, kita harus berpikir positif, kita harus berpikir positif, kita harus ya banyak hiburan lah, kita fresh agar biar menambah daya imun kita. Contohnya Mbak ya, saya punya contoh, saya punya bude itu berdagang di pasar, dia sering berinteraksi langsung dengan orang, dia nggak pernah cuci tangan. Iya beneran, habis pegang uang dia gitu makan, habis makan gitu. Tapi dia padahal usianya sudah tua, alhamdulillah dia itu negatif. Katanya, saya langsung wawancara bude saya, kok bisa gitu? Cung intinya pokoknya pikiran itu harus positive thinking, hati kita harus senang. Ya, itu aja. Melakukan pendidikan, khususnya pendidikan, lembaga pendidikan. Ya, next, lanjut. Kemudian sesuai dengan tema workshop atau webinar pada hari ini adalah pengembangan kurikulum. Saya akan memberikan sedikit apa sih itu pengembangan kurikulum. Jadi pengembangan kurikulum itu adalah suatu kegiatan, ya, suatu kegiatan yang diisi dengan perencanaan, kemudian di dalamnya ada pelaksanaan dan juga ada evaluasi untuk mencapai sesuatu yang lebih baik lagi dari sesuatu kurikulum yang sudah ada. Jadi pengembangan ini adalah kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan itu menjadi bahan ajar atau acuan yang lebih baik lagi. Ya, mungkin SPMA ini tadi sepintas saya sudah lihat itu sangat luar biasa sekali. Mungkin ke depannya setelah ini mungkin akan lebih baik lagi untuk saya katakan tadi bahkan mencapai go internasional. Jadi kurikulum yang sudah baik akan lebih
tingkatkan lagi. Jadi itu adalah sebuah pengertian dari pengembangan kurikulum. Dia ingin membuat suatu kurikulum yang sudah ada dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Ya, lanjut. Nah, ini secara terminologi. Ya, secara terminologi itu kurikulum pada dasarnya terbagi menjadi 2 dan bahkan ada yang membaginya menjadi 3. Ya. Kalau kita dapat kurikulum yang mana ya? Ya misalkan kayak tadi ya, kalau misalnya di era pandemi ini kayak kita harus memanfaatkan teknologi gitu, kayak tadi pakai Quizzes kayak gitu, terus aplikasi-aplikasi yang lainnya kayak Zoom gitu kan ya Bu. Sedangkan di mereka sendiri di daerahnya tuh masih belum ini mendukung gitu fasilitasnya. Ya, ya terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Memang bukan hanya di lembaga pendidikan dasar ya, di lembaga perguruan tinggi pun akan merasakan hal yang sama ya, ketika kendalanya adalah koneksi internet ya, terutama yang berada di daerah-daerah. Itu seperti apa solusinya? Apakah kita tetap melakukan pembelajaran seperti sedia kala, yaitu pembelajaran tatap muka, ya, atau kita melakukan online karena online pun kita sulit melakukannya karena keterbatasan tadi ya, namanya kendala sinyal dan sebagainya. Nah, untuk hal yang satu ini ya, ketika kita seperti di Jakarta ini, tadi kita sudah mendengarkan paparan ya dari Dr. Santi. Jakarta ini kan memang sedang kondisinya zona merah ya, dan mau tidak mau kan pembelajaran itu harus dilakukan secara daring. Nah, bagaimana kalau kondisinya ternyata sinyal-sinyal atau bahkan di beberapa kalangan masyarakat itu kan sulit untuk mendapatkan, lalu berkeinginan untuk bisa berkontribusi terus-menerus mengembangkan lembaga satuan pendidikan, dalam hal ini adalah pondok pesantren. Makanya termasuk dalam hal ini adalah penelitian dan disertasi saya fokus selalu untuk mengembangkan pondok pesantren dalam multi perspektif, dan dalam hal ini saya sedang fokus ke dalam karena saya pendidikan ke dalam pengembangan kurikulum eko pesantren. Beberapa tahun yang lalu mahasiswa saya sempat hadir di SPMA Lamongan untuk melakukan penelitian atas izin dari Pak Kiai terkait dengan mengkonstruk eko pesantren secara umum dan mencari role model eko pesantren. Jadi kemudian ketika kami datang ke SPMA ini, kemudian kami mengambil data dan kami menyimpulkan bahwa SPMA adalah salah satu role model eko pesantren di Indonesia. Ini adalah salah satu. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam kenal Mbak Rikla dan semuanya. Saya Gus Hafid, saya dari SPMA. Berterima kasih untuk ini ada Mas Faisal ya. Ya. Iya, ada. Selamat jumpa kembali Mas Faisal. Tapi Mas Faisal belum pernah kan ke Galang. Itu Mas Dodo yang sudah pernah itu. Mas Dodo Sambodo. Saya bersyukur kalau materi eko pesantren itu bisa disebarkan. Saya menyampaikan pada saat ada program Adiwiyata dulu pertama kali, justru saya yang ngotot itu lebih besar eko pesantren loh daripada Adiwiyata itu sebenarnya. Karena apa? Kalau eko pesantren itu ada satu kehidupan siklus sebagaimana kehidupan di keluarga dan ya kehidupan manusia yang seutuhnya. Kalau Adiwiyata itu kan untuk sekolah kan hanya jam belajar yang rata-ratanya 8 jam itu. Kalau di pesantren kan ya 24 jam. Jadi
Saya senang jika itu dikembangkan tapi itu biasa, tapi kalau hal yang besar di hadapan Allah itu dianggap remeh di hadapan manusia, dan kalau hal yang remeh di hadapan manusia dibesarkan, sehingga ya begitulah Eko Pesantren tidak begitu disupport, tapi itu sebuah peluang justru. Ketika tidak disupport berarti Eko Pesantren memiliki satu kemampuan yang lebih besar daripada yang mensupport. Nah, begitulah aspek positifnya. Artinya ya memang manusia itu kan makhluk alam itu. Ini saya kepingin mencubit dulur-dulur saya yang di kota ini. Jadi lupa bahwa manusia itu makhluk alam dengan modernisasi, sehingga dia merasa lebih unggul daripada yang harusnya kembali ke asli habitatnya. Di mana manusia itu makhluk alam, makhluk ruh. Pendekatan ruh adalah pendekatan yang sangat-sangat alami dan sangat-sangat transenden. Karena itu manusia harus kembali bersahabat dengan alam. Nah, di sanalah nanti akan ketemu jati diri manusia itu. Bahwa dia tidak bisa hidup kecuali dengan bersahabat dengan alam. Tidak bisa. Karena yang setiap saat ini saya sedang ngomong ini harus disupport dengan sumber daya alam. Yakni ya saya harus bernafas dengan udara yang baik. Kalau saya harus bernafas dengan udara yang baik, maka udara ini harus kami baiki. Untuk kami baiki, ya ojo nebang pohon, ojo banyak-banyak mengeluarkan karbon. Nah, dan seterusnya itu akan menjadi sebuah perilaku gitu loh. Dan itu harus diterapkan. Nah, atas pola-pola seperti ini, Mas Faisal yang orang akademik akhirnya ditangkap, dideskripsikanlah jadi sebuah kurikulum namanya Eko Pesantren. Sebenarnya kan begitu, sederhana saja. Ya, kalau orang Eko Pesantren tak orang adiwiyata peduli lingkungan masih merokok, itu apa itu berarti kecintaan lingkungan bohong itu. Iya, itu omdo, sama dengan hai istriku aku mencintaimu, tapi dia melakukan sesuatu yang tidak disukai, bahkan membunuh istrinya. Itu ya, itu sama dengan mending nggak usah ngomong aku mencintaimu, tapi melakukan sesuatu yang itu justru menyuburkan istrinya gitu. Kayak istri saya kan subur ya kan. Meskipun saya sendiri kurus gitu kan gitu. Nah, begitulah. Sederhana sebenarnya. Jangan, maaf ini birokrasinya Mas Faisal ini suka sekali yang harus dipangkas itu. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Itu harus diubah lah. Sesuatu yang sederhana itu ya ayo. Jadi justru akademika itu sesuatu yang sulit, yang ribet itu disederhanakan menjadi sederhana gitu. Jangan karena kepingin kita dianggap walim terus waduh dalilin tek gak karu-karuan gitu. Jadi ayolah kita sederhanakan gitu loh. Bagaimana? Ya udah, kalau mengurangi karbon ya wis gak usah duwe mobil, Pak, gitu. Nah, itu harus sembodo, konsisten. Nah, gimana ini? Gus tambah berlomba punya mobil, pejabatnya ya juga tambah berlomba mobil, ya. Sama dengan bohong lah. Ya mulai dari Pak Menterinya nggak usah punya mobil. Kayak mana? Ya mobil dinas itu saja, mobil umum itu saja. Ini nggak usah teori, langsung serius ini. Anak saya 7, saya juga nggak punya mobil. Itu. Nah, seperti itulah. Pokoknya jangan sarung plekat didondomi, iso nasihat gak iso nglakoni. Pokoknya kembali ayo. Kalau kita orang Eko Pesantren itu suka lingkungan, harus kalau suka nafas enak, maka perbaikilah yang bahan nafas itu. Nah, bahan nafas itu oksigennya ya harus bagus kan gitu. Yes, sederhana begitulah. Mungkin sementara itu selamat untuk Mbak Rela, untuk yang peduli Eko Pesantren. Saya undang kapan datang ke Pulau Galang di mana saya sekarang berada, nanti belum ke
Galang belum, maksudnya belum disebut peduli lingkungan sebelum datang ke Galang. Karena apa? Nanti saya ajak tidur di sini baru merasakan bagaimana namanya digigit agas. Agas itu adalah lamuk kecil banget yang ada di ini apa namanya? Di bakau ini loh. Aduh, kalau nggak tawar sampean bisa melentung gitu saya pertama kali. Wes, jadi gitu. Mbak Rikla, terima kasih sekali lagi, senang sekali saya disambungkan dengan dulur-dulur wong kota sehingga saya nggak kehabisan informasi yang selama ini sudah lama kali nih Mas Faisal nggak nyambung ini, kok tiba-tiba ya, tapi ya begitu, ojo jujuk ngono, ngejak ketemu langsung ya. Saya kan pas saya ada agenda ngaji dan yang lainnya di sini banyak juga. Jadi bukan saya apa mempersulit, tapi ya kan ada tamu datang banyak, masa pamit ya saya mau ada Zoom kok sok-sokan, nanti saya kan jadi nggak enak itu. Gitu istri, jadi moderator kok jujuk-jujuk, mentang-mentang suaminya kok terus langsung gitu, ya nggak bisa gitu. Ya dikandani sak durunge ngono lho, minimal 1 hari tak ngono lho. Mosok saiki langsung Bu Nurbaya tak telepon iso, kan nggak iso. Ya nggak apa-apa. Jadi sama nanti, masih Mbak Rikla itu nggak menteri, aku harus memperlakukan sama dengan Pak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin sama. Saya nggak boleh. Kalau Pak Amin Rais, Pak Profesor Kiai Amin, saya harus menghadap begini. Kalau Mbak Rikla wis langsung telepon, nggak boleh begitu. Sama antara Pak Ma'ruf Amin sama Mbak Rikla itu sama. Itu baru orang eko pesantren, orang sahabat lingkungan, ya gitu. Ini saking akrabnya, jadi saya berani mencubit dan menjewer. Kalau nggak akrab nggak mau begini. Wes, oke, terima kasih. Sementara gitu. Matur suwun, Gus. Sami-sami. Mohon bimbingannya untuk selanjutnya. Oh, saya yang harus dibimbing. Saya ini saya nggak kenal bangku sekolah soalnya. Oh, lebih expert dibandingkan kami. Matur suwun sangat ini. Saya sangat berterima kasih, nanti akan membangkitkan semangat para santri untuk lebih sistemik dalam pro lingkungan ini. Nggih. Saya kembalikan ke Mbak Rikla. Ya, silakan. Khair, mungkin langsung nanti Pak Kiai menutup doa, Pak Khair. Ya, terima kasih kepada Gus Hafid dan juga Bu Rikla atas materinya dan closing statement-nya. Materi kita pada hari ini telah selesai dan saya sebagai moderator pamit undur diri. Selanjutnya dikembalikan kepada Baik, terima kasih. Dan terima kasih juga kepada Bu Rikla yang telah menyampaikan materi, dan terima kasih juga atas closing statement yang sudah disampaikan oleh Gus Hafid. Oke, selanjutnya untuk menutup kegiatan kita pada hari ini akan ada dibacakan langsung mungkin ya sama Kiai Haji Gus Hafid Sugeng Koco Purnomo ini, atau bagaimana? Bapak Kiai langsung mungkin? Ya. Iya. Ya, ditutup sama Pak Kiai. Oh, oke. Mari dengan cara masing-masing yang saat ini saya ajak bersamai untuk berdoa, semoga acara kita ini bersahabat dengan alam ini, Allah memberikan satu kesuksesan, keridhaan, dan sehingga ekosistem ini berjalan sesuai dengan fitrahnya. Mari kita berdoa yang akan kami pimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah memperingatkan kami bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas.
bahwa kerusakan yang nampak di daratan, di lautan, dan di udara itu karena tangan-tangan manusia kami, ya Allah. Itu adalah kezaliman kami, ya Allah. Karena itu, ya Allah, dengan peringatan-Mu itu menyadarkan kami untuk tidak berbuat kerusakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam merencanakan untuk kami kembali kepada fitrah, yakni bersahabat dengan makhluk-Mu yang lain, sehingga terjadi ekosistem sesuai dengan fitrahnya. Kami tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki ilmu kecuali Engkau yang memberikannya, ya Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikat waruh. Ya Allah, jadikanlah kami bersama makhluk-makhluk yang lain untuk senantiasa bertasbih untuk mensucikan-Mu, sehingga semuanya udara menjadi suci bersih, daratan, lautan, dan angkasa luar semuanya dalam ekosistem yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami memulai ini dari tim yang terkecil, mulai diri saya sendiri, dari keluarga dan segenap komunitas terdekat hingga komunitas global. Karena itu, ya Allah, damaikanlah keluarga kami sehingga menjadi tim inti yang akan menebarkan kemaslahatan bagi kemaslahatan bumi ini, ya Allah. Rabbana waj'alna muslimaini laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, balikkanlah hati kami kepada ketaatan-Mu untuk menjadi pelestari bumi ini, ya Allah. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin ustadul makar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Persatukanlah kami dari biodiversity keanekaragaman hayati, baik sosialita maupun biota ini, ya Allah, sehingga kami menjadi satu sinergi kekuatan yang utuh dalam menyembah kepadamu. Subuhun qudusun rabbuna rabbul malaikat waruh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.